Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertamanya, kita pun lebih dulu dijelaskan mengenai sebuah potongan informasi singkat yang kemarin belum sempat disampaikan oleh Sarah. Di mana di dalam praktiknya, Sarah pun langsung berkata seperti ini kepada Cray. Ketua, tunggu dulu. Ini informasi penting tambahan yang wajib untuk dapat kita ketahui. Pertama, Kode telah merekrut 10 organisasi kriminal terkuat di seluruh dunia. Di mana jika kita hitung, jumlah anggotanya sekarang ada lebih dari ratusan orang. Bahkan beberapa dari mereka memiliki nilai buronan yang sangat tinggi. Yang artinya, lawan dari kita nanti tidak hanya para bangsawan saja, tapi melawan para bandit kelas kakap yang sekarang kebetulan sudah bekerja sama dengan mereka semua. Walaupun jika dibandingkan dengan kekuatan kita bertiga, sudah jelas kita jauh lebih kuat daripada mereka. Namun, jika mereka diberikan senjata relik peradaban tingkat tinggi atau diberikan relik dari dalam kode Fortress, maka sudah jelas itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Kedua, tepat beberapa hari sebelum kedatangan kita, ternyata benteng kode Fortress kemarin sudah pernah diserang oleh satu orang party para hunter yang identitasnya sampai sekarang tidak bisa aku dapatkan. Tapi aku dengar mereka adalah hunter ilegal alias party hunter KW Super. Walaupun aku tidak bisa mendapatkan siapa namanya, namun menurut sebagian orang, ketua dari party itu memiliki julukan sama seperti dirimu, yaitu 1000 kebohongan. Serta dia pun juga memiliki kekuatan sama sepertimu, yaitu kekuatan dari Dewa Petir. Gara-gara serangan dari kekuatan besar itu, maka dia pun berhasil menghancurkan sebagian besar pintu depan dari negara kode Fortress. Serta dia pun juga bisa masuk ke dalamnya untuk dapat menghancurkan sebagian kecil isi dari kota mereka, khususnya bagian depannya. Sebelum pada akhirnya, orang itu pun berhasil dilumpuhkan oleh para prajurit mekanis. Atau gampangnya, oleh para robot AI yang kebetulan ditugaskan untuk bisa berjaga di bagian pintu depan dari negara mereka. Nah, jika orang sekuat itu saja bisa dikalahkan dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan kekuatan dari pasukan robot Kroco, maka artinya kita pun harus lebih waspada jika ingin masuk ke dalam negara itu nanti. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, sistem pertahanan mereka sekarang sudah dirubah menjadi pertahanan otomatis gara-gara serangan dari hunter ilegal yang kemarin. Dengan begitu, maka keamanan di dalam kode Fortress sekarang menjadi semakin meningkat, bahkan jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Jadi dengan semua informasiku di atas, jangan pernah kau berpikir bahwa kau akan menggunakan kekuatan brutalmu itu untuk bisa menyerang secara frontal dari arah depan, mirip seperti hunter ilegal kemarin. Karena jika kau melakukannya, maka yang ada kita pun malah akan bisa dikalahkan sebelum bisa menyelamatkan para anggota keluarga kerajaan yang kebetulan ada di dalamnya. Mendengar semua penjelasan itu dari Sarah Kromis, Cray pun awalnya ingat sesuatu dan juga dia pun lagi-lagi merasa dejavu. Karena tadi Sarah bilang ada hunter yang memiliki kekuatan mirip seperti dirinya kemarin baru saja mengamuk. Tapi karena Cray tidak mau ambil pusing, maka Cray pun malah memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Sampai pada akhir kalimatnya, Cray pun langsung berkata seperti ini kepada Sarah. Hah? Siapa juga yang mau mengamuk? Sekali lagi, aku cuma mau jalan-jalan aja, cari handphone, dan juga cari relik. Nah, disinilah poin menariknya, dan juga disinilah letak salah pahamnya. Sampai dengan sekarang, Cray sama sekali tidak memiliki rencana tentang bagaimana cara dari mereka bisa menyelesaikan misi ini. Karena setiap kali Sarah dan juga Kaisar bertanya kepada Cray, maka jawabannya selalu sama. Yaitu, suka-suka kalian saja, aku cuma mau jalan-jalan. Atau, lakukan apa saja sesuka kalian, aku tidak akan membatasi kalian. Nah, masalahnya, walaupun Cray sudah berkata jujur apa adanya, bahwa tujuan utama dari dia cuma jalan-jalan sambil mencoba bisa menyelesaikan misinya ini. Tapi, dari sudut pandang teman-temannya, justru malah menjadi kebalikannya. Mengingat, menurut Kaisar dan juga menurut Sarah, alasan kenapa Cray selalu berkata seperti itu adalah karena Cray tidak percaya kepada mereka. Serta, Sarah dan juga Kaisar sekarang masih belum bisa diandalkan. Jadi, gara-gara itulah, Cray tidak bisa jujur kepada mereka. Ditambah menurut mereka berdua, Cray memiliki rencananya sendiri. Jadi, andaikan Sarah dan juga Kaisar nantinya ditangkap, serta otak dari mereka dicuci dengan menggunakan kekuatan dari relik, maka mereka berdua pun jadi tidak bisa membocorkan rencana rahasia dari Cray untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Padahal sekali lagi, semua pemikiran dari mereka hanyalah salah paham saja.
Serta Krai pun memang tidak punya rencana apapun selain mengandalkan kekuatan dari Sarah dan juga Kaisar. Gampangnya, di mata dari Sarah dan juga Kaisar, Krai adalah orang yang terlalu hebat sekaligus orang yang sangat dikagumi. Nah, setelah menjelaskan semua kesalahpahaman di atas dan juga mendengarkan informasi tambahan dari Sarah itu, maka Krai yang sedang melamun, akhirnya dia pun langsung berkata asal-asalan kepada Sarah melalui informasi yang ada di dalam mimpinya. Sarah, apakah benar kekuatanmu itu tidak bisa digunakan saat pagi hari seperti ini? Mendengar pertanyaan itu, Sarah pun seketika langsung menjawabnya. Ya, benar. Pokoknya, tunggu matahari terbenam lagi, baru aku akan bisa menggunakannya. Lalu jawaban itu pun langsung dibalas lagi oleh Krai. Dengar Sarah, karena lawan dari kita nanti adalah negara terkuat di dunia, maka aku pun punya saran untukmu. Yaitu, tutuplah matamu itu jika ingin bertarung pada pagi hari dan juga pada siang hari. Entah secara manual, menggunakan kacamata, atau menggunakan kain pelindung. Yang jelas jika matamu ditutup, maka tidak akan ada bedanya siang ataupun malam. Intinya, Krai sekarang sudah sadar bahwa kekuatan dari Sarah adalah kekuatan imajinasi. Jadi, yang membatasi Sarah tidak bisa menggunakan kekuatannya itu sekarang hanyalah imajinasinya saja. Oleh karena itu, jika Sarah bisa berpikir bahwa dengan cara menutup matanya atau dalam keadaan yang gelap, dia baru bisa menggunakan kekuatannya itu, maka saran dari Krai di atas sebenarnya adalah sebuah solusi untuk dapat bisa membuat Sarah bisa menjadi semakin kuat. Di momen itulah, Sarah pun nampak sangat terkejut. Tapi, karena Sarah sekarang belum percaya dengan semua saran dari Krai, maka dia pun segera membalas ucapan dari Krai itu. Hah? Mana mungkin itu bisa dilakukan? Pokoknya, untuk sekarang, aku hanya bisa bertarung pada malam hari saja. Nah, ingat bagian ini ya. Cerita tentang cara menggunakan kekuatan dari Sarah yang baru saja disarankan oleh Krai kepadanya. Karena di dalam pertarungan selanjutnya akan ada plot twist lagi, mirip seperti plot twist ketika Krai kemarin sedang ketiduran. Singkat cerita, mulai dari sini, mari kita skip jauh cerita yang ada di dalam novelnya. Karena jika mengikuti urutan, maka seharusnya Krai, Sarah, dan juga Kaisar masih akan bersantai-santai dulu di dalam hotelnya itu selama 1 malam untuk dapat beristirahat sebelum melakukan pertarungan. Jadi, adegan istirahatnya dan juga adegan ngobrolnya sekarang kita skip dulu. Sebagai gantinya, mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam perjalanan utamanya. Sederhananya, setelah 1 hari berlalu dan juga setelah 1 hari penuh mengisi tenaga, maka sebelum berangkat menuju ke dalam negara kode Fortress, Kaisar dan juga Sarah untuk yang kesekian kalinya lagi-lagi kembali memastikan dengan cara bertanya kepada Krai apakah rencana mereka kali ini. Awalnya, Krai tidak mau menjawab karena memang dia tidak punya rencana. Tapi, karena sejak kemarin ditanya terus, maka mau tidak mau, Krai pun sekarang harus mengarang cerita atau mengarang rencananya. Di mana di dalam praktiknya, Krai menggunakan informasi dari mimpi anehnya yang ada di dalam video kemarin untuk dapat bisa membuat rencana. Tapi yang perlu dicatat, Krai memberitahu mereka cuma salah-salah saja supaya mereka tidak banyak tanya lagi. Serta Krai pun sama sekali tidak berharap bahwa mereka akan setuju untuk dapat bisa mengikuti rencana gila dari Krai. Untuk lebih jelasnya, beginilah detail kata-kata dari Krai. Pertama, tugas dari Kaisar adalah untuk bisa menyelamatkan para keluarga kerajaan. Caranya, pura-pura jadi teman mereka atau pura-pura ditangkap. Lalu setelah ditangkap dan juga dipenjara, Kaisar baru akan menggunakan kekuatannya untuk dapat bisa melakukan serangan mendadak. Karena dengan cara seperti itu, maka Kaisar pun bisa mengalahkan banyak sekali keluarga bangsawan yang kebetulan sekarang menjadi musuh utama mereka. Kedua, tugas dari Sarah Chromis adalah untuk bisa membuat kekacauan dengan sebuah tujuan untuk bisa menarik perhatian. Tapi, aku nggak mau bicara detail ya, karena itu terlalu menyeramkan. Pokoknya, terserah mau ngapain aja, yang penting cukup buat keributan, asalkan jangan terlalu berlebihan. Intinya, tugas dari Kaisar adalah untuk dapat bisa menyelamatkan anggota kerajaan. Sedangkan, tugas dari Sarah adalah untuk bisa bertempur. Jadi, karena aku sudah menyampaikan rencana asal-asalanku kepada kalian, maka mari kita sudahi omongan ini dan juga ayo kita segera berangkat dengan menggunakan kereta besi.
Singkat cerita, setelah mereka bertiga sudah sampai di dekat dengan pintu masuk dari negara kode Fortress, maka tanpa menunggu lama, Cray, Sarah, dan juga Kaiser sekarang memutuskan untuk bisa berpisah. Karena jika mereka pergi secara bersamaan, sudah jelas hal itu akan terlalu beresiko. Yang artinya, jika ada satu orang yang tertangkap, maka tiga-tiganya bisa ketangkap sekaligus. Di mana di dalam praktiknya, Sarah dan juga Kaiser sekarang segera memutuskan untuk bisa masuk dari pintu sebelah utara. Sedangkan Cray masuk dari pintu bagian timurnya. Nah, supaya tidak pusing, maka mari kita ceritakan satu persatu, mulai dari sudut pandang Cray dulu, dari awal sampai dengan dirinya bisa masuk. Sederhananya, setelah Cray sudah sampai di depan pintu gerbang dari negara kode Fortress, maka dia pun langsung diminta untuk dapat bisa berjalan menuju ke dalam barisan. Karena untuk bisa masuk ke dalam negara ini, mereka pun harus melalui beberapa tahapan yang rinciannya adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah menunjukkan ID card yang kebetulan sudah dibagikan kepada para kriminal. Karena hanya orang dengan ID card saja yang sekarang diperbolehkan untuk bisa mendaftar atau untuk bisa masuk. Kedua, semua anggota kriminal yang sekarang sedang berbaris diminta untuk dapat melewati sebuah alat pendeteksi mana, alias alat sensor tubuh yang bentuknya mirip seperti alat di dalam bandara atau alat pada pintu masuk mall. Pokoknya, menurut deskripsi di dalam novelnya, bentuknya kurang lebih seperti ini, tapi fungsinya sangat berbeda. Gampangnya, fungsi dari alat pendeteksi ini adalah untuk dapat mengukur berapakah nilai kekuatan dari para kriminal ini. Di mana nilai paling rendahnya adalah 300, sedangkan nilai paling tingginya sejauh ini hanya 2.500. Nah, tujuannya para kriminal diukur kekuatannya adalah supaya bisa menentukan kelas atau menentukan kasta mereka. Contohnya, semakin tinggi kekuatan dari orang itu, maka dia pun akan mendapatkan kasta dengan nilai tinggi juga. Sebenarnya untuk urusan kasta ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh salah satu anggota kerajaan. Tapi intinya seperti ini. Kasta di dalam negara kode Fortress sekarang ada 9. Untuk warga pendatang, maksimal hanya bisa sampai pada kasta nomor 5 saja. Sedangkan kasta nomor 6, 7, 8, 9 hanya diperuntukkan bagi para keturunan raja atau bagi para keturunan bangsawan. Nah, jika sudah jelas, maka mari kita masuk ke dalam poin nomor 3-nya. Di mana pada tahapan yang ketiganya, tepat setelah nilai kekuatan mereka sudah diukur, maka mereka pun akan didaftarkan menuju ke dalam Dinas Pendudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Disduk Capil milik negara kode Fortress, supaya nama dari mereka bisa dicatat sebagai para pekerja dan juga sebagai pendatang. Lalu, jika ketiga tahap di atas sudah dilewati, maka mereka pun baru akan ditugaskan menuju kepada posnya masing-masing. Kemudian setelah menjelaskan hal itu, maka Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cray lagi. Di mana setelah menunggu selama beberapa saat, maka tibalah giliran dari Cray untuk dapat dinilai kekuatannya dengan cara seperti ini. Oi, kau yang di sana, ayo cepat maju ke sini. Karena sekarang adalah giliranmu untuk dapat bisa kami cek. Mendengar suara teriakan itu, Cray pun nampak sangat panik. Karena pada awalnya, dia sempat berpikir negatif. Yaitu, jangan-jangan kode Fortress sudah tahu bahwa pemerintah telah mengirimkan 3 orang hantu level tinggi atau 3 orang hantu level 8 untuk dapat bisa menjadi mata-mata masuk ke dalam negara ini. Mengingat kenyataannya, penjagaan di dalam pintu masuk ini sekarang jauh lebih ketat daripada yang dia bayangkan. Tapi meskipun begitu, Cray pun sekarang sama sekali tidak khawatir. Karena jika dibandingkan dengan orang lain, Cray pun sekarang malah merasa bahwa dia adalah orang yang sangat lemah. Sedangkan para hunter terkenal dengan kekuatan besar mereka. Jadi gara-gara itulah, Cray pun sekarang sangat percaya diri bahwa alat pendeteksi ini pasti tidak akan berguna kepadanya. Yang artinya, kalaupun kekuatannya dibaca, pasti yang keluar adalah angka kecil. Dengan begitu, maka para penjaga pun tidak akan curiga kepada Cray bahwa dia adalah hunter level 8 yang kebetulan sekarang sedang menjadi mata-mata atau sekarang sedang menyamar. Dan benar saja, ketika Cray sekarang sudah masuk melewati pintu sensor kekuatan itu, maka sebuah kejutan besar kini seketika langsung terjadi. Di mana di dalam praktiknya, semua penjaga di dalam kota saat ini langsung berkumpul menuju ke tempat dari Cray. Lalu, setelah mereka melihat monitor di depannya, maka mereka pun kini seketika langsung tertawa terbahak-bahak. Alasannya, gara-gara melihat angka atau nilai yang keluar sekarang hanya angka 4 saja.
Yang artinya, Krai jauh lebih lemah dari apa yang mereka bayangkan. Padahal, warga sipil biasa saja yang sama sekali tidak pernah latihan, biasanya memiliki nilai kekuatan sekitar 300 sampai dengan 400. Tapi, mereka pun sekarang bisa melihat bahwa ada seorang manusia yang memiliki kekuatan hanya 4 saja. Gara-gara itulah, maka Krai pun kini seketika langsung diberikan kasta paling rendah bagi para penduduk negara itu, yaitu kasta nomor 1. Serta, dia pun langsung diantarkan untuk bisa masuk ke tahap 3, yaitu untuk bisa mendaftarkan dirinya sebagai penduduk baru dari negara ini. Menyaksikan hal itu, Krai pun sekarang justru malah terlihat sangat senang. Karena jika tidak ada satupun penjaga yang curiga, maka misinya untuk bisa masuk diam-diam sekarang justru malah berhasil. Namun, ketika Krai sekarang sudah mulai berjalan menjauh, dan juga sudah mulai diantarkan menuju ke dalam kantor dari Disduk Capil, maka untuk yang kedua kalinya, alarm dari mesin pembaca kekuatan itu sekarang seketika langsung berbunyi. Lalu ketika para penjaga dari kota ini sudah berkumpul lagi, maka mereka pun sekarang langsung menjadi terkejut. Mengingat angka yang tadinya hanya 4, ternyata sekarang langsung berubah akibat tadi sempat error. Barulah setelah mesin itu kembali normal, maka angka yang keluar dari penilaian Clay tadi sekarang ternyata ikut berubah juga. Yaitu dari yang awalnya 4, sekarang berubah menjadi 10.000. Wow, menarik banget ya. Yo, balik lagi di sesi ini ya, sesi tanya jawab atau sesi cerita tambahan yang biasanya nggak sempat kita bacain langsung di dalam videonya. Jadi buat teman-teman yang mau skip boleh banget, yang mau nonton tetap nonton juga boleh banget. Jadi secara garis besar ada 3 topik yang akan kita bahas di akhir video ini. Yang pertama itu adalah pertanyaan dari teman-teman kemarin bingung kan, sempat ada yang bingung. Bang, itu sebenarnya Krai ada di mana? Mereka udah sampai atau masih di perjalanan? Nah, jawabannya begini ya. Jadi, si Krai ini sekarang statusnya belum sampai ke negara Code Fortress. Tapi dia masih di bawah, di kota bawahnya. Jadi Code Fortress ini lagi terbang di atas. Code Fortress di atas. Di bawahnya itu ada kota kekuasaan. Nah, kalau mau ke Code Fortress harus ke kota ini dulu. Baru nanti dari kota ini, dia naik pesawat, naik kereta ke Code Fortress. Terus selanjutnya yang kedua, kemarin juga ada yang bingung, ada yang tanya di kolom komentar, Bang, bandit yang kemarin dilawan Krai itu statusnya gimana? Mereka mati semua atau cuma pingsan? Nah, sebenarnya itu jawabannya dua-duanya benar ya. Jadi ada yang pingsan, ada yang mati, dan ada juga yang hilang. Jadi kalau kalian baca teksnya nih di sini nih, nanti dimasukin teks di sini. Kekuatan kekuatan Sara-Sara itu yang bunyinya itu terlalu kuat. Jadi buat bandit ketuanya bandit itu badannya hancur, tangannya patah ke arah yang tidak jelas, jadi patahnya macam-macam tuh bentuk patahnya. Terus ada juga yang kabur tiba-tiba pingsan, terus mereka muntah darah, akhirnya mati. Ada juga bandit-bandit lain yang tiba-tiba hilang gitu aja, jadi nggak ada bentuknya. Begitu dia mau maju, begitu dia mau nyerang, begitu banditnya mau menyerang ke arah tubuh Krai, tiba-tiba ini kekuatan Sara-Sara aktif dan akhirnya langsung hilang begitu aja. Nah, dari situ banyak juga yang tanya, Bang, jadi itu mimpi apa bukan? Nah, cerita yang barusan diceritain itu bukan mimpi. Jadi kejadian pertama saat Krai diserang sama bandit itu bukan mimpi, tapi kejadian beneran. Gambarnya ada di sini juga nih, dimasukin nanti gambarnya. Itu si Krai sendiri bingung, kok ada bunyi tapi dia nggak bisa lihat. Sedangkan para bandit lainnya itu bisa lihat tubuhnya si Krai, banyak hantunya di belakang tuh, hantu malamnya si Sara-Sara aktif tiba-tiba saat Krai mau diserang. Jadi itu bukan mimpi. Nah, mimpinya kapan? Mimpinya setelah kejadian itu. Setelah Krai ngalahin pasukan bandit, akhirnya Krai kan pergi nyari kafe atau nyari bar itu mau cari makanan. Karena tujuan dia itu keliling, kalau yang lain cari informasi, Krai tujuannya cuma mau makan. Karena nunggu si Sara sama Kaiser kelamaan, akhirnya dia cari bar. Di bar itu ketiduran. Nah, baru mimpinya mulai dari situ. Jadi yang pertama, bandit beneran, ketemu beneran, matinya mati beneran, dihajar beneran, baru Krai ketiduran. Terus yang terakhir banget nih, karena kemarin banyak juga yang tanya, berhubung kemarin ada pembahasan tentang Sara-Sara dan juga kekuatannya, maka teman-teman juga ada yang tanya, Bang, itu kekuatan Sara-Sara gimana sih? Kok OP banget, kok overpower banget? Ini sebenarnya nggak bisa dijawab ya, nggak bisa dijawab sekarang, karena kalau dijawab sekarang nanti jadinya spoiler. Tapi kurang lebih pokoknya sama kayak kemarin. Kekuatan Sara-Sara emang OP, tapi untuk sekarang nggak bisa dipakai semuanya. Alias si Sara-Sara itu nggak tahu potensi kekuatannya semengerikan itu. Pokoknya ingat
Nah, segitu aja ya pembahasan kita kali ini. Jadi kalau masih ada yang bingung, ada yang mau ditanyain, kalian langsung tanyain aja. Makasih banyak yang udah nonton, dan salam baku hantam.